Shalom keluarga besar Rema yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan menjadi orang-orang yang telah dibenarkan karena iman dalam anugerah Tuhan. Bersama-sama kembali kita, dan harapan dan doa saya senantiasa saudara membaca seluruh bagian-bagian yang selalu kita baca, pasal yang akan kita baca. Dan kita sudah sampai pada 2 Samuel pasal yang ke-23. Saya berharap bahwa saudara membaca keseluruhan dari pasal 23 dari 2 Samuel. Dan kita berdoa. Roh Kudus adalah penolong yang setia, memberikan hikmat dan wahyu untuk membuat kami semua boleh mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Mata hati kami semua diterangi untuk kami mengerti akan panggilan Allah, akan apa yang Tuhan sediakan bagi kemuliaan namanya sendiri. Terpuji Kau Bapa, berbicara dalam roh-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, ini 2 Samuel 23 ini berjudul perkataan Daud yang terakhir. Demikian. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak. Dan dengan api mereka dibakar habis. Ini adalah perkataan-perkataan daripada Raja Daud di hari-hari sebelum dia meninggal dunia. Dia menyampaikan perkataan-perkataan hikmat. Dan dalam bagian firman yang kita baca ini, saudara-saudara, ini adalah perkataan setelah seluruh situasi sudah berubah, kerajaan sudah dia serahkan kepada anaknya, dan dalam situasi itulah dia menyampaikan, dan kita melihat di sini dia mengklasifikasi dua akan kedudukan raja atau seseorang yang memimpin, memerintah, atau seseorang yang melakukan sesuatu dalam hidup ini. Dia mengkategorikan ada dua, yaitu orang yang melakukannya dengan adil dan takut akan Tuhan. Dan yang kedua di sini adalah orang yang melakukan pekerjaannya, katakanlah demikian, dengan sifat dursila. Raja Daud di sini mengatakan bahwa orang yang memerintah dengan adil, dan dia katakan dengan takut akan Tuhan. Tentunya saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan juga akan bertindak adil dalam hidup ini. Dia tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan, penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan, dan dusta-dusta. Dia tidak melakukan hal-hal yang begitu banyak terjadi di hari-hari ini, saudara. Seperti di bangsa kita banyak kejadian di mana orang-orang ditangkap, dipenjara karena korupsi. Artinya melakukan sesuatu dan merampas apa yang bukan menjadi bagian atau hak atau miliknya, saudara-saudara. Inilah ketidakadilan yang sedang terjadi.
sementara orang-orang yang berhak seharusnya mendapatkan bagiannya. Maka seringkali mereka sama sekali tidak mendapatkannya, saudara-saudara. Dan ini ketidakadilan. Dan ini dikatakan di sini bahwa Raja Daud, karena dia takut akan Tuhan, dia berkarya dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja, dan dia memerintah sebaik mungkin dan seberusaha mungkin karena dia takut akan Allah, menjalankan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, aturan-aturan Tuhan dengan sebaik mungkin dalam hidupnya. Karena apa? Dia memikirkan bahwa ada janji Allah bagi keturunannya, adalah satu janji yang bukan hanya janji biasa, tetapi janji akan kehidupan yang kekal. Dan ini saudara-saudara, dia berbicara tentang janji akan keturunan Daud secara khusus, yaitu Mesias tentunya. Dan itu sebabnya Allah memilih Daud, karena dia melihat bahwa Daud ini orang yang bisa berlaku adil, dia berlaku yang baik, dia tidak berlaku untuk dirinya sendiri, tetapi dia berusaha untuk memberi yang terbaik bagi bangsanya dan takut akan Tuhan. Itu terlihat takut akan Tuhan dari mazmur-mazmurnya, saudara-saudara, dari bacaan kita di dalam 1 Samuel, 2 Samuel, ketika dia sudah menjadi seorang raja, bahkan sebelum menjadi seorang raja, dia hidup takut akan Tuhan dan selalu bertanya pada Tuhan dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Ya, tentu ada kadangkala saudara-saudara kesalahan-kesalahan, karena dia manusia yang tidak luput dari kesalahan kadang, tetapi dalam semua itu dia senantiasa datang kepada Allah karena dia tahu ada pemberesan, ada pengampunan, telah tersedia anugerah di dalam Allah. Dan dia tidak pernah lari dari apa yang dia hadapi itu, saudara. Dia datang dan membawanya kepada Allah. Dia tahu arti takut akan Allah. Dia menghormati. Takut akan Allah, saudara, bukan ketakutan. Ini artinya kita menghormati, memuliakan dia melalui sikap hidup. Ketika engkau bekerja, kadangkala saudara-saudara, banyak orang yang orang percaya menyatakan diri Kristen, bahkan pelayan di gereja, tapi di luar gereja melakukan kecurangan-kecurangan. Kadangkala di dalam pelayanan menemukan juga, saudara, ada yang dari perusahaan atau kantornya dia disuruh bagian berbelanja, harga 100.000, bekerja sama dengan orang di mana dia berbelanja, dia tulis 150, berarti dia mengambil keuntungan 50. Dan hal-hal seperti ini adalah ketidakadilan di dalam bekerja, ketidakadilan atau kecurangan. Di dalam Yesaya, Tuhan berfirman di sana, saudara-saudara, bahwa Allah membenci kecurangan dan perampasan. Apa yang menjadi bagian orang, milik orang, saudara, kita curangi atau kita rampas milik-milik orang dengan cara-cara yang tidak benar. Ini bukan hanya berakibat kepada kita, akan berakibat di masa depan kita, saudara, termasuk kepada keturunan-keturunan kita. Yang seyogianya kita menghadirkan keturunan yang baik, tetapi ternyata tidak demikian yang terjadi. Wah, kita semacam memberikan hal-hal yang tidak baik kepada keturunan kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini, saudara, tidak adil atau tidak takut akan Allah. Dan ini yang Raja Daud katakan, orang seperti ini disebutnya dursila. Dursila, saudara-saudara, di dalam kamus kalau kita melihat ini adalah satu kejahatan. Ya, ada satu contoh dalam Alkitab tentang orang yang dursila disebut. Salah satunya adalah anak-anak Imam Eli, yang seharusnya mereka itu mengganti Imam Eli untuk menjadi imam. Tetapi ketika mereka memimpin sebagai imam, mereka melakukan hal-hal yang dursila. Mereka bersifat amoral. Mereka melakukan kehidupan mereka dengan lawan jenis adalah sikap-sikap yang amoral. Mereka melakukan perzinahan atau hal-hal yang lain yang amoral, saudara-saudara. Juga dikatakan bahwa mereka mengambil hak bagian yang bukan milik mereka.
yaitu daging-daging yang sudah dipotong yang harus dipersembahkan kepada Allah. Mereka mengambil dulu bagian yang paling baik untuk mereka makan untuk dirinya sendiri, yang seharusnya itu dibakar dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sedangkan bagian imam itu sudah ada. Mereka melanggar aturan-aturan yang ada di dalam bait suci, saudara-saudara, dan disebut sebagai orang-orang yang dursila, mengambil yang bukan miliknya, bukan haknya, dan saudara merampasnya, melakukan ketidakadilan dengan meniduri wanita atau melakukan hal-hal yang amoral, saudara-saudara, terhadap. Jadi sikap hidup yang tidak takut dan tidak memuliakan Allah. Akibatnya apa, saudara? Bahwa kemudian kedua orang ini mati dalam perang, dan akibat daripada kematian mereka, Imam Eli yang sudah tua itu, saudara, dan buta itu, yang tidak melihat lagi dengan baik, dikatakan mendengar kabar itu terjatuh dari kursinya dan lepas lehernya dan mati. Secara mengenaskan demikian, saudara. Karena apa? Tidak takut atau tidak menghormati Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita ingin mengalami anugerah, berkat-berkat ilahi, kita sudah menerima anugerah, tetapi kita perlu takut akan Allah senantiasa dalam hidup, hormat, mengagungkan Allah kita di dalam Kristus yang telah memberikan segala-galanya bagi kita. Kita menerima kasih karunia bukan berarti itu hidup dalam dosa. Kita menerima kasih karunia, saudara, adalah supaya kita justru hidup bebas dari hukum dosa dan hukum maut, dimerdekakan dari hal itu. Jadi kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita bukan budak dosa, kita bukan pesuruh dosa, kita tidak dikendalikan lagi oleh dosa, tapi justru kitalah yang mengendalikan dia, yang menolak dia, dan kita hidup dalam kekudusan. Itulah cara membuat dosa betul-betul tidak berfungsi dalam hidup kita, adalah kita hidup sebagaimana status kita orang benar, itu hidup dalam setiap kebenaran firman Allah, hidup senantiasa menghormati Allah. Saudara-saudara yang saya kasih, inilah yang membuat Daud menerima perjanjian yang kekal, dan ini membuat keturunannya kemudian melahirkan Mesias. Saya percaya, saudara-saudara, mungkin kita melihat, aduh, keturunanku kayak begini, apakah ini benar janji Allah? Daud juga mengalami ada keturunannya yang memberontak, ingin membunuh dia, saudara. Tetapi janji Allah tidak bisa berubah dalam hidupnya. Janji itu memperkokoh kehidupannya dan keturunannya. Dan ada keturunannya yang melahirkan Mesias. Saya percaya, kalau kita berjalan takut akan Tuhan, mengerjakan urusan-urusan kita saja, dan tidak merusakkannya, saudara-saudara, percaya bahwa kita akan menuai berkat-berkatnya sekarang ini, dan juga akan mengalirkannya untuk orang lain dan juga keturunan kita ke bawah. Akan menikmati kasih karunia dan berkat ilahi yang berkelimpahan itu, yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan ini. Dan itu hanya bisa dikatakan di sini, kata Raja Daud, kalau kita tidak hidup dursila, atau kita hidup, saudara, dengan adil, yaitu takut akan Tuhan. Hormati Allah di setiap keadaanmu. Hormati Allah ketika engkau diperhadapkan kepada sesuatu yang kau tahu kalau engkau melakukannya itu salah. Dan ketika engkau menolaknya, saudara, engkau sedang menghormati Allah. Dan dalam kitab Samuel dikatakan, Samuel berkata kepada Saul, siapa yang menghormati aku, kata Allah, akan kuhormati. Adalah satu anugerah yang besar. Penghormatan Tuhan berikan kepada kita melalui putranya Kristus yang telah menyerahkan nyawanya menebus kita dari dosa. Dan dari kutuk maut, saudara-saudara, kita sudah bebas. Jangan biarkan hidupmu diperintah oleh hal-hal di dunia ini untuk berbuat curang lagi, untuk berbuat dosa lagi. Karena itu adalah engkau sedang menutup pintu berkat-berkat itu kembali. Tetapi dalam kasih karunia, kalau engkau berjalan sebagai orang benar, berkat ilahi tercurah dengan dahsyat dalam hidup. Kiranya petua-petua Daud ini, saudara, kata-kata terakhir Daud ini, saudara-saudara, menjadi satu bagian yang mengajak kita bahwa kita sudah menerima anugerah Tuhan. Kita menerima keselamatan gratis, pengampunan, anugerah yang begitu tiada taranya itu.
yang tidak bisa kita usahakan, dan itu membawa kita dalam hidup yang kekal. Mari, sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang yang telah ditebus, hiduplah dalam statusmu sebagai anak-anak Allah yang memuliakan Dia, yang menghormati dengan takut akan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, ada kasih karunia yang besar yang Kau limpahkan. Melalui perkataan-perkataan Daud kami boleh mengerti bagaimana mengalami janji-janji Allah bahkan sampai ke dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Itu kami terima di dalam Kristus Yesus. Dan kami terus berjalan ya Tuhan, sebagai orang yang dibenarkan dalam Kristus, dikuduskan. Kami punya status baru sebagai anak-anak daripada kekudusan, anak-anak daripada kebenaran itu sendiri, sehingga kami boleh berjalan tidak lagi dalam ketidakadilan, tidak dalam kedursilaan, tetapi di dalam takut, hormat akan Allah. Berkati keluarga besar Rema dan yang mendengar ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kiranya kebenaran ini, keluarga besar Rema yang dikasihi Tuhan, senantiasa mengawal langkah hidup kita. Dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.